pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Winongsari yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Winongsari yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Marilah kita awali kegiatan siang hari ini dengan dibuka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu inti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 8. Kepada Bapak Ari Antonius Nasrani dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkanlah saya untuk mengucapkan atau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala SD Negeri 2 Winongsari, Bapak Sudarman yang terhormat, Bapak Ibu SD Negeri 2 Winongsari. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu di jam-jam yang tidak efektif ini, yaitu untuk pemenuhan tugas saya di CGP atau calon guru penggerak, yaitu karena saya harus melakukan aksi nyata yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bersama-sama apa sih yang perlu kita terapkan, apa yang perlu kita kembangkan dalam kita menuntut anak didik kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah Bapak Ibu, dalam aksi nyata ini di modul 1.4 yaitu budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang hebat ini, sebelum saya ke materi, nanti ada sedikit break atau sedikit saya ingin kembali dari Bapak Ibu semuanya, yaitu nanti saya akan membagikan secari kertas nanti, jadi setiap Bapak Ibu itu mempunyai kesempatan mendapatkan satu kertas, tidak perlu ganda, ini tidak perlu, cukup satu kertas. Mohon bantuannya Pak Roni untuk diberikan. Nah, terima semua Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Silakan, yaitu kita mempunyai waktu 5 menit Bapak Ibu. Tuh, silakan Bapak Ibu tuliskan
kedua, seseorang yang paling Bapak Ibu sayangi saat ini. Silakan, Bapak ini folder ikut bebas Bapak Ibu, tidak usah mencontoh milik temannya, tidak perlu, kan yang tahu Bapak Ibu sendiri gitu. Cukup dua, tidak usah terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti sulit negara kita. Bisa tulis nama baik juga bisa. Silahkan pokoknya Bapak Ibu silahkan tulis dua orang yang paling bisa ya. Kelihatannya Bu Eni sudah itu ya. Bu Eni bisa menyampaikan, coba siapa? Untuk saat ini yang saya sayangi itu suami dan anak. Oh ya, kalau dari Bu Eni suami dan anak-anak ya. Oke, Mas Roni bisa disampaikan? Ibu dan istri. Oh ya. Pak Darman mungkin bisa disampaikan? Anak, Ya, istri, anak istri. Ya, guru, gimana? guru. Guru berarti Pak Darman guru satu ya. Cuma perintahnya dua, tapi ini tulisnya tiga. Nah inilah Bapak Ibu, kadang murid tidak mau menerima sebuah perintah. Kita mau Pak Darman, karena ini adalah pembelajaran kurikulum merdeka identitas. Ya, silakan Pak Sudir. Anak dan tetangga. Oh, anak dan tetangga. Unik unik sekali Pak Sudir tulisnya. Berdiri atau berdiri? Suami dan anak. Suami dan anak. Terima kasih Bapak Ibu. Itu merupakan sebuah jawaban yang sangat jujur sekali dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam saya mengikuti program CGP, memang kemarin pada saat seperti ini kami pun semua peserta menjawab persis apa yang dijawab oleh Bapak Ibu semuanya. Cuma dari fasilitator menanyakan, kenapa sih dari sekian orang banyaknya kok tidak ada yang menuliskan menyayangi diri sendiri? Nah itu yang menjadi bahan pertanyaan. Nah kira-kira Bapak Ibu, jawaban itu bisa Bapak Ibu gali sendiri, bisa dijawab sendiri nanti sambil Bapak Ibu santai duduk merenungkan, iya sih kenapa saya tidak menyayangi diri sendiri. Nah inilah Bapak Ibu nanti yang akan mengajar kita dalam kita belajar. Ya, Bapak Ibu, maksud kita ya, saya ucapkan selamat datang pada guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SD Negeri 2 Wonosari. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa konsep utama dalam modul positif yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah nanti yang akan kita coba pelajari secara bersama-sama di dalam ini. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, memang harapan dari pemerintah kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka, yaitu anak itu tidak lagi mendapatkan pembelajaran di era seperti dulu, tetapi yaitu di era-era sekarang, yaitu anak adalah mendapatkan sebuah kebebasan dalam merdeka belajar. Tinggal kita adalah tugasnya menuntut dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita. Beda sekali pada saat mungkin ya, pada saat saya sekolah dulu, contohnya kalau
saya tidak bisa menulis bahasa Jawa saja, aksara Jawa, mungkin guru kelasnya langsung memberikan hukuman dan sebagainya. Tetapi kalau sekarang itu sangat berbeda sekali. Pemerintah itu mengharapkan kepada kita kalau kita menuntut siswa kita, yaitu kita harus menerapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif itu dibagi menjadi 3. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedangkan yang kedua adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan nilai-nilai motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman dari pihak yang lain. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kekuasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Itulah ada yang 5 kebutuhan dasar dalam manusia. Sedangkan motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ia merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin, silakan berani, karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu digolongkan menjadi 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau menghargai diri dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Sedangkan Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hubungan, yang kedua adalah penghargaan. Kalau hukuman itu lebih menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini Bapak Ibu yang sering sekali kadang kita masih lakukan. Kalau kita menuntut kita, kadang kita masih memberikan hukuman. Padahal sesuai dengan filosofi KHD yang Dewa, tugas kita adalah bukan menghukum, tetapi kita menuntut peserta didik kita agar lebih menjadi baik. Yang kedua adalah penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Itulah konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Yang konsekuensi itu terdiri dari penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan,
kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan yang restitusi itu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi Bapak Ibu, misalnya nanti kita mau mendapatkan murid kita yang melakukan suatu kesalahan, nah mari kita mulai menerapkan dengan konsep disiplin identitas yang sukses ini. Bisa kita selesaikan dengan secara konsekuensi ataupun dengan seketika restitusi. Nah, misalnya contoh kalau kita menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan seketika restitusi, misalnya sebuah anak dalam hari Senin ia tidak berpakaian lengkap. Nah, kadang kita sebagai pendidik langsung bilang, kowe ora lengkap, baris, karena baris derek. Kalau kita malah kadang, mau pasar orang lengkap, kowe hormat bendera derek. Nah, itulah yang namanya kita menghukum. Tapi kalau kita menggunakan restitusi seketika restitusi, kita akan ditanya menggali apa sih yang menjadi anak itu kok tidak bisa lengkap. Nah, itulah Bapak Ibu. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah sebuah gagasan dari Gosen pada tahun 2004. Beliau mengatakan seperti itu, yaitu sebuah restitusi menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sedangkan dari ciri-ciri restitusi itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah ciri-ciri dalam kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan seketika restitusi. Yaitu ada beberapa poin, 7 itu Bapak Ibu. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dengan tujuan agar apa yang telah murid, misalnya contoh murid telah melakukan kesalahan hari ini tidak akan diulang lagi untuk hari besok dan seterusnya dan seterusnya. Ya, memperbaiki hubungan. Ya, jangan sampai di dalam murid itu timbul karakter, wah, yang harus tahu hukum pak lain. Nah, akhirnya tertanam sampai ia mungkin besar dewasa dan sebagainya. Itulah yang akan merusak sebuah hubungan. Ya, tawaran bukan paksaan. Nah, dalam kita menyelesaikan suatu masalah itu, kita menawarkan kepada murid, apakah kamu mau memperbaiki semuanya itu? Tentunya dengan kamu misalnya mau memperbaiki semuanya itu ada konsekuensinya tersendiri. Ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Bapak Ibu, di sini saya tampilkan perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ya, yaitu ada 3 cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama dengan menggunakan hukuman, yang kedua dengan konsekuensi, yang ketiga dengan restitusi. Nah, kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut, misalnya hormat bendera 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti yang saya harapkan setelah kita belajar bersama-sama dengan ini, jangan sampai Bapak Ibu malah contohnya saya sendiri nggak pengen marah-marah. Jangan menaikkan tensi. Gurunya Pak Darman dari ketua Bapak, ya, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebenarnya 3 kali lipat. Ya,
satu saja mengalami kesulitan, malah guru memberikan beban yang sangat berat 3 kali lipat. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Ya, kita dalam memberikan sebuah ketegasan juga harus ada dasarnya ya Bapak Ibu. Jangan istilahnya kita langsung puas tapi semena-mena, itu kan tidak boleh. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, mungkin ini adalah solusi yang terbaik, kita menggunakan restitusi atau segitiga restitusi. Ya, tentunya di kami di pendidikan CGP itu diajarkan, yaitu terlebih dahulu dalam kita mau menyampaikan sebuah materi atau masuk ke dalam kelas dalam pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita itu membuat keyakinan kelas, ya, biar semuanya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dan saya kira diajak Ibu Sari sudah sangat terbuka dan fair karena tidak ada yang ditakuti muridnya. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di sini saya tampilkan contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasusnya, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Sebagai penghukum, ya tadi saya sudah menyampaikan, anak yang tidak berseragam lengkap langsung dipanggil, yaitu mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini biasanya yang sering masih kita lakukan, ya, membuat rasa bersalah. Nah, sering kita mengatakan kepada guru, berapa kali Pak Guru harus memberitahu, kalau tidak ya berapa kali guru harus, nanti gurunya tidak disebut, mari ya, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, ini kata-kata yang sering kita lontarkan kepada peserta didik kita, yaitu membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Nah, di sini kalimat yang digunakan adalah ayo yang penting buat Pak Guru bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah, bisa, ayo yang penting yang rajin buat Guru bangga kali ini. Ya. Yang keempat adalah pemantau. Ya. Kita bisa menyampaikan dengan kalimat, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ya. Intinya di situ kita memposisikan sebagai pemantau, bisa di mana melihat murid atau peserta didik kita mengalami kesalahan, dan disitulah kita memantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita dalam menyikapi atau peserta didik kita, misalnya kalau kita mendapatkan seperti contoh kasus ini, peserta didik kita tidak memakai atribut lengkap dalam masalah, nah bagaimana kita akan menerapkan 5 posisi kontrol itu. Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, ya, saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas ini, ya, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan secara langsung. Silakan dicoba, ya, Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa. Jadi intinya keyakinan kelas itu tidak hanya guru yang menentukan, tetapi muridlah yang menentukan. Jadi guru mengharap kepada murid, pembelajaran
pembelajaran yang seperti apa sih di kelas yang kalian inginkan. Nah, sementara ini kan kita masih cenderung hanya kita yang sebagai penentu atau manajernya. Ya, contoh, ini adalah contoh keyakinan kelas. Misalnya saya ambil di kelas 5 SD Sari, misalnya contoh ini. 1. Disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang bicara, selalu menerapkan 5S, senyum, salam sama, salam, sopan dan santun, gemar membaca, menulis dan berhitung sebagai budaya literasi dan literasi. Ini hanya sebagai contoh. Tapi kalau Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu semuanya nanti membuat keyakinan kelas, usahakan Bapak Ibu itu hanya memberikan rambu-rambunya biar anak-anak yang menentukan sendiri. Ini juga tidak hanya untuk kelas Tarawih, karena kita juga sebagai guru mapel juga alangkah lebih baiknya juga membuat suatu keyakinan dalam pembelajaran mata pelajaran sesuai dengan yang kita ampu. Jadi biar anak itu berarah dan terukur. Ya, saya mengerti misalnya anak melakukan kesalahan dan sebagainya, ya saya juga melanggar keyakinan masyarakat. Bapak Ibu di sini contoh lagi bagaimana bentuk keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan berupa pernyataan atau universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak perlu membutuhkan poin yang berulang panjang sekali, tapi cukup sedikit dan mudah diingat, sesuai dengan konsep kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, Bapak Ibu di sini saya akan menyampaikan atau kita akan belajar bersama-sama bagaimana dalam kita memecahkan sebuah kasus dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita mengambil suatu tindakan yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi Bapak Ibu misalnya melihat putra putri peserta didik kita bersalah, kita coba secara mulai sekarang belajar menggunakan segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas. Kita menanyakan permasalahannya itu dulu, terus kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita menyampaikan. Nah, misalnya contoh, Adi, kamu sudah tahu ini salah, kenapa kamu kok mesti melakukannya? Nah, terus menanyakan keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan yang kita tanyakan adalah sesuai dengan aturan atau yang dibuat. Dalam penerapan program sisi positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya yang menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah di akhir penjuru atau di slide terakhir, yaitu terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya tutup, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Pak. Oh, silakan Bu Reni. Mengapa kok harus keyakinan bukan peraturan? Oh, terima kasih, sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali dan menginspirasi kita semuanya. Bisa Bapak Ibu guru memberikan aplaus ke Bu Reni yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, dari pertanyaan Bu Reni tadi, yaitu mengapa kok sebuah garis keyakinan tidak peraturan.
Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu menjawabnya. Saya Ya, silakan Pak Darman. kalau peraturan itu timbul konsekuensi untuk menimbulkan sanksi. Kalau ada peraturan ada sanksi. Tetapi kalau keyakinan itu tidak menimbulkan konsekuensi dan ada sanksi. Perbaikan akan timbul dari diri sendiri. Barangkali ya. Terima kasih Pak Darman. Memang itu jawabannya ya seperti itu Pak Darman. Ternyata Pak Darman diam-diam di belakang juga mengikuti materi modul titik 1 budaya positif. Jangan-jangan ini Pak Darman sudah lolos CGT angkatan 1 ini Pak saya. Ya memang betul Pak Darman apa yang tadi beliau sampaikan. Kalau sebuah peraturan nanti akan menimbulkan sebuah konsekuensi yang namanya hukuman. Ya memang betul sekali. Tadi kan di slide memang sudah ada contohnya. Mengapa pada saat kita berkendara di motor kita harus memakai helm? Nah itu kan namanya sebuah peraturan. Nah tetapi kalau keyakinan kelas, ya kalau keyakinan kelas itu tidak mengandung yang namanya konsekuensi, tetapi kebaikannya itu akan timbul dari diri sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi sudah jelas dari. Ampun Pak. Ya, terima kasih. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Ya, kalau sudah cukup Bapak Ibu, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ya atas atensi Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti pemaparan saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah Bapak Ibu dari awal sampai akhir banyak sekali tentunya kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini, baik dalam bentuk kata, tindakan, perbuatan dan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi. Demikian Bapak Ibu pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Terakhir kita di penghujung acara yaitu yang ketiga penutup. Mari acara kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir saya selaku moderator. Apabila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sudarman, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Winongsari, tempat Bapak Anton Ari Antonius Masrani mengajar mapel pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Saya sangat bangga dengan semua guru yang ada di SD Negeri ini karena memiliki etos kerja yang sangat tinggi, termasuk Bapak Anton yang telah mengikuti guru penggerak angkatan ke-8. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermakna dan bermanfaat bagi guru lain sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan bagi guru lain. Dan guru lain untuk mencontoh Pak Ari Antonius yang sudah lolos sebagai guru penggerak dan sudah mengikuti pendidikan, apapun yang diarahkan dari dinas atau dari pemerintah kita ikuti sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Semangat Pak Anton, tetap semangat dan jangan putus di tengah jalan. Dan yang lainnya agar mengikuti jejak Pak Anton. Demikian pesan dan pesan dari saya selaku kepala sekolah untuk memotivasi Bapak dan Ibu guru.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tiwi, rekan dari Bapak Ari Antonius Nasrani di SD Negeri 2 Winongsari. Menurut saya, dari apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Anton mengenai budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah ini, terutama tentang disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang disiplin karena faktor dari luar, bukan karena dari dalam dirinya. Selain bagi siswa, hal ini juga sangat baik bagi guru, karena guru jadi tahu bagaimana memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian, bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Nah, semoga dengan adanya diseminasi ini bisa diterapkan secara bersama-sama di lingkungan sekolah ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.